memohon ampun padanya agar Allah berikan kepada kita ampunan, rahmat dan ridha-Nya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah untuk pagi hari ini kita akan membahas khusus edisi persiapan Pilpres Pak Kunto nih. Tinggal 39 hari lagi. Ya, dan kita saksikan di media, berbagai macam media dimanfaatkan untuk kampanye, tapi sayangnya kampanyenya lebih menggunakan kepada kampanye negatif, black campaign. Tentunya langkah seperti ini boleh jadi negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Ada orang yang berkata perlu katanya untuk dibongkar kekurangan sebagaimana di zaman terdahulu untuk menyingkap kekurangan supaya keadilan bisa ditetapkan. Itu sebetulnya kalau apabila memang yang berbuat adalah pengadilan. Tapi kalau masyarakat menjatuhkan hukuman, tentunya tidak berlandaskan kepada fakta-fakta atau syarat-syarat yang terpenuhi. Karena itu alangkah lebih baiknya kalau masing-masing pendukung capres itu menyampaikan keunggulan yang didukungnya, bukan menyampaikan keburukan lawannya. Sebab berita yang buruk itu belum tentu sesuai dengan realita. Sebab kita saksikan saat ini juga yang namanya berita, mungkin ada yang sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak sesuai. Saya tidak bisa berkata bahwa yang tidak sesuai lebih banyak daripada yang sesuai. Ini juga adalah merupakan tuduhan. Khawatir itu adalah merupakan suatu kesalahan. Tetapi waspada mesti kita tingkatkan. Kekhawatiran mesti kita tingkatkan. Khawatir ungkapan-ungkapan yang mengantarkan umat berupa ungkapan buruk, mengantarkan umat kepada kebencian, kepada kekecewaan. Padahal bagaimanapun capres ini kan cuma dua ya, nggak lebih dari itu. Kalau umpamanya yang dua-duanya diungkap keburukannya, ya mana lagi yang harus kita pilih? Cuma dua-duanya sih, gimana? Jadi diharapkanlah gitu kepada saudara-saudara sebangsa setanah air ini, dimanapun berada, tahanlah untuk menyampaikan keburukan capres lawan ini, siapapun capresnya lah gitu. Diharapkanlah gitu justru lebih banyak mengungkap kebaikan yang didukung, sejauh mana kiprah masing-masing. Karena itu mari kita kaji surat Al-Baqarah ayat 123 dan selanjutnya. Mungkin ini akan kita kaji secara berurut. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bekal buat kita semuanya untuk lebih meningkatkan taqarrub kita kepada Allah di dalam ikut serta memilih presiden ini. Saya bacakan dulu beberapa ayat dari surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. وإذ ابتلى إبراهيم, dan ingatlah ketika menguji kepada Ibrahim. Ibrahim diuji. Siapa yang menguji Ibrahim? Rabbuhu, Rabbnya, yang mengatur dia, yang menciptakannya, yang memberi kemampuan berfikir, kemampuan bergerak, kemampuan berinteraksi dengan umat, kemampuan menyusun program ke depan, kemampuan memanage. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan semua kemampuan itu kepada kita semuanya, kepada Ibrahim, kepada kedua capres yang akan dipilih 9 Juli nanti. Allah yang memberi kemampuan. Karena itu Allah juga yang menguji. Dengan apa Ibrahim diuji? Bikalimatin. Kata kalimat sangat luas maknanya, dan para ahli tafsir juga memberikan keterangan tentang kalimat dengan beragam. Tapi yang jelas Allah menggunakan kalimat, kata aslinya kalimat tidak bisa dihilangkan. Fa'atammahun, maka Ibrahim menghadapi ujian tersebut, dilaluinya dengan ikhlas, ridha, semangat menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai godaan, kendala, beliau lalui semuanya itu. Ujian yang diterangkan dalam Al-Quran di mana Ibrahim mengalaminya, cukup banyak. Sejak kecil beliau diuji dengan melihat sekian banyak kemungkaran, kemaksiatan, kemusyrikan, maka beliau bergerak untuk melakukan perbaikan bagi kehidupan masyarakat. Diawali ujian tersebut adalah ujian masalah akidah. Jadi Nabi Ibrahim dihadapkan kepada berbagai penyembahan berhala. Itu ujian yang dihadapi oleh Ibrahim. Dan dia langsung berjuang untuk menghancurkan berhala tersebut. Maka ujian berikutnya adalah berupa pertanyaan yang dilakukan, yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Siapa nih yang merusak ini? Yang merusak patung-patung ini? Dia menyatakan, qala kabiruhum. Ya, yang paling besar lah di sini siapa dan apa. Mereka juga berkata untuk mengatakan Ibrahim paling besar, nggak sanggup karena masih anak-anak. Tetapi untuk mengatakan yang paling besar dari kalangan patung-patung, juga mereka nggak paham gitu. Itulah gaya Nabi Ibrahim. Padahal yang dimaksud oleh keyakinan Nabi Ibrahim yang paling besar adalah dirinya. Besar apanya? Besar kedudukan di hadapan Allah. Tetapi orang tidak mau mengakui, maka yang dianggap paling besar oleh orang di sekitarnya adalah patung yang paling besar. Akhirnya mereka pun bingung menghadapi pernyataan Ibrahim. Maka mereka tidak menghadapi Ibrahim dengan logika, tidak pula dengan keyakinan, tapi dengan kekerasan. Ujian ini yang dihadapi oleh Ibrahim adalah sekarang ujian akidah lagi. Sejauh mana Ibrahim menghadapi kekerasan yang akan dilakukan oleh para pembesar. Yaitu dia dimasukkan kepada ketepel yang begitu besar, kemudian dilemparkan ke dalam api yang sudah menyala-nyala dengan disediakannya kayu bakar begitu luas, begitu banyak, sehingga orang-orang kafir pun tidak sanggup dekat dengan pembakaran kayu bakar tersebut, tidak sanggup melemparkan atau mengantarkan Ibrahim kepada tempat tersebut karena kepanasan, dan Ibrahim dilemparkannya melalui alat. Setelahnya memang tiba di tempat tersebut, api kan makhluk Allah yang bertasbih. Ibrahim makhluk Allah yang memang berjuang untuk mewujudkan tasbih dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan tahmid, takbir,
Maka ternyata antara api dengan Ibrahim bersahabat. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat. Tidak dingin yang membuat Ibrahim menggigil, tapi dingin yang membuat Ibrahim selamat, aman. Setelahnya perjalanan hidup beliau begitu panjang, dihadapkan kepada berbagai tantangan. Tiba pula saatnya ujian yang paling berat, yaitu setelahnya punya anak. Ditunggu-tunggu punya anak itu adalah sampai usia 76 tahun itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Dan ini adalah ujian juga. Makanya Al-Quran menyebutkan bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas maknanya. Ya, antara lain yang dihadapkan kepada masalah akidah, masalah kemungkaran, kemaksiatan, sampai kepada masalah pribadi. Beliau nunggu ingin punya keturunan begitu lama, tidak diberi juga oleh Allah, sampai usia lanjut, sudah lansia, baru Nabi Ibrahim mendapatkan karunia berupa seorang anak yang dinamai Ismail. Belum punya Ishak waktu itu, baru punya Ismail. Dan setelahnya Ismail lahir, dihadapkan lagi ujian masalah internal keluarga. Beliau pergi mendapatkan perintah dari Allah, meninggalkan Mesir yang subur pada waktu itu dengan sungai Nilnya, harus pergi menuju tempat yang tandus kering, yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak keluarga, belum ada penghuni. Ini ujian yang lebih berat lagi daripada yang sebelumnya. Membawa anak yang lahir setelahnya puluhan tahun ditunggu. Setibanya di Mekah, dia mendapatkan ujian lagi. Sedang senang-senangnya bercengkrama dengan sang bayi yang dibawa oleh istri yang kedua bernama Hajar. Tiba-tiba dapat perintah dari Allah, harus meninggalkan anak yang ditunggu puluhan tahun lahirnya itu, sekarang harus berpisah. Cukup berat, luar biasa. Tapi semuanya itu adalah membuat beliau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah akhirnya pergi untuk waktu yang tidak ditentukan sampai kapan. Hingga tiba saatnya waktu untuk bertemu lagi. Setelahnya Ismail menginjak, melewati masa balita menuju remaja, sedang betul-betul memberikan harapan kepada Ibrahim bagaimana masa depan anak yang akan melanjutkan perjuangan sang ayah. Ternyata diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan setelahnya harus pergi, setelahnya pulang lagi, mendapatkan ujian lagi, harus mengorbankan anak yang sudah sedemikian lama ditunggu lahirnya. Setelahnya lahir, ditinggal sekian lama. Kerinduan ingin bertemu tidak dapat kita bayangkan. Setelahnya bertemu, diuji lagi dengan ujian yang harus meninggalkannya. Sampai Ibrahim menyatakan, ya bunai inni ara fil manam anni albahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, harapan masa depanku untuk melanjutkan perjuanganku ini, kini aku mendapatkan isyarat dari Allah. Apa itu isyaratnya? Aku, wahai anakku, bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pandanganmu? Allahu Akbar. Komunikasi ayah dengan anak. Ayah yang sudah mendapatkan bimbingan ilahi untuk melaksanakan tugas yang pasti benar dari Allah, tapi beratnya luar biasa, harus menyembelih anak. Dan Ibrahim tentunya akan melaksanakannya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tantangan dan rintangan, dan cukup berat melaksanakannya, tapi harus melaksanakan. Namun untuk melaksanakannya tidak langsung spontanitas, dibawa anak langsung dipotong, enggak, tapi dibawa komunikasi dengan baik. Ya bunai, sayangku, inni ara fil manam anni azbahuk. Aku bermimpi ingin menyembelih engkau. Bagaimana pandanganmu? Terus begitulah perjalanan Nabi Ibrahim cukup panjang, dan ini sering diungkap pada hari raya Idul Adha. Yang paling penting buat kita adalah Ibrahim diuji dengan sekian banyak ujian karena beliau diawali mengisi kehidupannya dengan berinteraksi bersama masyarakat, di lingkungan masyarakat yang perlu bimbingan dan perlu pembinaan. Beliau hadapi semuanya itu.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan beliau dengan ujian langsung yang bersifat pribadi, bersifat keluarga, dan beliau hadapi semuanya itu. Nah, tentunya kalau sudah begitu, beliau sudah kuat. Beliau sudah memiliki kepribadian yang sangat hebat, yang sangat tangguh. Maka disempurnakan semua ujian tersebut, Allah sampai menegaskan, inni ja'iluka linnasi imama. Kini engkau sudah tepat, sudah layak untuk menjadi pemimpin manusia. Setelahnya sekian banyak ujian, baru dikatakan layak untuk menjadi pemimpin. Inni ja'iluk linnasi imama. Aku menjadikan engkau buat manusia sebagai imam. Nah, silahkanlah para pendukung Jokowi, para pendukung Prabowo sampaikan langkah atau kiprah kedua capres ini dalam membina umat. Sampaikan kemampuan mereka dalam membimbing dan hidup bermasyarakat, baik di tingkat sosialnya, tingkat RT RW sampai tingkat provinsi sampai tingkat nasionalnya. Ini kedua capres ini apa saja hasil-hasil atau bukan hasil lah, peran mereka berdua di dalam membina, dalam mengantarkan masyarakat ke tujuan yang lebih bermakna, kepada sasaran yang lebih bermakna, bermanfaat buat masa depan. Nah, silahkan kalau pemanya organisasinya organisasi apa gitu yang pernah dijadikan sebagai wadah oleh Jokowi dan Prabowo, mestinya begitulah. Jangan menjelek-jelekan terus. Ini kalau menjelek-jelekan, sebab kan nanti itu kalau mereka masih hidup ya sampai lewat 9 Juli kita tidak tahu urusan usia ya. Kalau kedua-duanya hidup sampai tahun depan gitu, tentunya kan salah satunya akan jadi presiden. Kalau sekiranya jelek-jelekan, ini masyarakat itu akan membenci itu. Ya, ini kan sudah jelek, ini sudah tahu dari berita. Coba kalau pemainnya masing-masing pendukung itu adalah mengangkat kebaikan yang didukungnya, sehingga akan muncullah kepercayaan. Kan dari dulu sudah kita ketahui kerusakan di negeri kita karena kehilangan kepercayaan. Kalau dengan menyebarkan berita buruk terus, ini jelas siapapun yang akan jadi tidak akan dipercaya oleh umat gitu. Tidakkah lebih baik masing-masing itu adalah untuk menyampaikan kebaikannya, kebaikan capres yang didukungnya. Siapapun yang akan Allah angkat, kita tidak tahu siapa yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz ya akan jadi ini. Maka kalau sekiranya yang terangkat di media adalah kebaikan masing-masing, diharapkan dengan adanya kebaikan yang diangkat, minimal masyarakat berdoa. Siapapun yang jadi, masyarakat akan mendoakannya supaya mereka betul-betul mampu membimbing umat, mengantarkan umat ke jalan yang benar. Ini adalah yang sangat penting bagi kita semuanya. Sebagaimana ya tadi ungkapan Al-Qur'an sebelum Ibrahim dinyatakan sebagai imam, sebagai pemimpin, maka diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'atammahunna. Nah, di kalimat fa'atammahunna sangat luar biasa nih ya. Ibrahim dihadapkan kepada sekian banyak ujian dan Ibrahim mampu menyelesaikan semua problem, semua masalah yang dihadapi. Sangat diharapkanlah gitu dari para politisi, para pendukung capres ini mengangkat capres yang didukungnya, menyampaikan berbagai kesuksesan masing-masing, berbagai capaian-capaian dalam berjuang, sebagaimana kalimat Al-Quran fa'atammahunna. Maka Ibrahim menyempurnakan programnya yang senantiasa dia hadapi dengan begitu berat, baik berhubungan dengan masalah pribadi, keluarga, yang kaitannya dengan akidah, dengan akhlak, dengan ibadah. Cukup berat, tapi itu semuanya beliau lalui dengan mencapai kesuksesan yang sangat luar biasa.
Nah, diharapkanlah gitu merubah langkah mulai hari ini, terutama para pendengar Cakrawala Islam Radio Mara ini, memulailah gitu dengan mengangkat kebaikan